Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, qad qala Allah ta'ala fi kitabil ladzi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in tak misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa bisunnatil karim. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya sehingga pada subuh hari ini kita dapat membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat jamaah subuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya, di mana akan datang sebuah masa di mana pada masa itu semua manusia membutuhkan syafaat, semua manusia membutuhkan pertolongan. Satu-satunya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat senantiasa bersungguh-sungguh mencontoh, bersungguh-sungguh mengikut, meski kita sadari bahwa tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu melakukan ketaatan persis seperti yang dilakukan atau seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bukan kemampuan kita untuk melakukan persamaan yang dinilai, tapi kesungguhan kita untuk mau mencontoh, mau mengikut. Dan itu adalah sebuah perjuangan, karena mengikuti dan mencontoh jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit tantangan, tidak sedikit halangan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah renungan tentang nasihat Luqmanul Hakim tentang kebaikan. Luqmanul Hakim ini adalah seorang sosok manusia. Ketika kita mau buka sejarahnya, adalah seorang manusia siapapun yang melihatnya pasti akan tertawa. Kenapa seperti itu? Karena memang badannya yang mengundang tawa. Setiap ada orang melihat pasti tertawa, karena dia punya penampakan itu yang lain-lain, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga mau kasih rumit pasti bisa disyawai-syawai. Tapi ketika orang tertawakan dia tidak pernah merasa tersinggung. Syawai-syawai tapi dia tidak tersinggung, syawai. Bahkan dia mengatakan alhamdulillah, syukuruka mapuji lori huange nasabat naita beka padaku rufatau nomor mana.
Padahal sebenarnya dia tidak marnu di syawa-syawai. Tapi dia mengatakan alhamdulillah, naita berkatakan marnu. Perbuatan yang paling berat dilakukan manusia adalah membuat orang tersenyum. Tapi naita berkabah tahu marnu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum nasihat Luqmanul Hakim terkait dengan kebaikan, dia pertama mengkhususkan kepada anaknya dan keluarganya bahwa lakukanlah kebaikan itu sesuai dengan kebutuhan kepada Allah. Fugau kirogau madisinge fakasiu yang elor fungan Allah Ta'ala sesuai dengan kebutuhan di fungan Allah Ta'ala. Kumaiga memperluan di fungan Allah Ta'ala, maiga mutajan di fungan Allah Ta'ala. Tadi maiga kasih fugau. Tapi kau syed dia minta farluan, syed dia minta farluan di fungan Allah Ta'ala, syed itu nak fugau. Kau dia kamu farluan di fungan Allah Ta'ala, aja nak kamu fugau. Ini luar biasanya ini nasihat. 3 saja tapi perlu kita renungkan. Adakah di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Semuanya membutuhkan. Sehingga Luqmanul Hakim pertama mengingatkan tentang kebaikan ini. Kata tadi Pak, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin fil ardi sama. Wahai anak, lakukan kebaikan itu karena sesungguhnya kebaikan itu yang engkau lakukan meskipun sebesar zarah yang diletakkan dalam batu besar, yang tersimpan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban. Sehingga Luqmanul Hakim pernah mengajarkan salah satu hikmah kepada anaknya tentang bagaimana naik kuda. Kita pakai saja naik kuda, dalam kisah itu naik keledai. Ini naik kuda. Yang pertama dia ajak anaknya bahwa wahai anakku, coba lakukanlah kebaikan itu. Ya, selama kebaikan itu Anda tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan, meskipun orang tidak suka. Karena ketika Anda mau melakukan kebaikan itu nanti setelah disepakati semua orang, maka pasti kamu tidak akan pernah mau berbuat baik. Karena bagaimanapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada orang yang mencela. Sehingga dia mengajak anaknya untuk membuktikan. Jadi Nabi anaknya dalam ajaran. Yang pertama dia lakukan, ditampilkan ini sebagai sebuah pelajaran. Luqmanul Hakim turun jaran. Dia yang naik kuda dan anaknya, ya, anak nandring rojaran. Ketika ketemu dengan sekelompok orang, dicemooh oleh kelompok tersebut dan dia mengatakan, "Menakan dia atau matua nasi saku anak, alina majaran, anak farin renjaran." Tanya anaknya, wahai anakku, coba tanyakan apa yang dia bilang itu orang di situ. Dia bertanya, kembali lagi. Apa yang disampaikan orangnya kata, anu nasa ngomong ini. Maka kita lihat nasa tasisa kagaret pa ini majarang ni marin renjar. Ko pakwiti vale ini siya na majarang ya tusin rendring. Jadi anaknya lagi yang naik kuda, bapaknya yang kendalikan kudanya. Setelah bertemu dengan sekelompok orang lagi, dicerca lagi dengan kelompok itu.
Tidak takutnya ini anak berdosa kepada orang tuanya. Dia naik kuda sementara abahnya yang mengendalikan kudanya. Ada sapan pokoknya lah anak-anak. Alena mah jarang, bapaknya nafarin jarang. Sudah 2 peristiwa. Ditanyakan lagi. Dan setelah ditanyakan dia kembali ke abahnya, dikatakan bahwa ya karena sangat amat kadang nasa nggak ada tahu berdosa bana sabay iya mah jarang ini marin jarang kumapak ku itu ifale dan dia kebaiki jarangnya kedua-duanya menaik kuda kebaiki jarang setelah melewati kelompok orang lagi dicerca lagi nah kan rasa-rasaan harus jarang nak dua-duain atau nana disuruh lagi bertanya apa yang bilang kelompok orang itu dia buang itu anak sahabat dia dua-duai kidonani jarang datang disisa kalau begitu jadi rendre di vale jarangi nah rendre ini jarang teruntuk sedih kelompok buka tahu atau ngobrol-ngobrol dicerca lagi menangkan dia tahu ngono-ngono kan syukur jaran nanti atau nanti kesimpulannya terkait dengan kebaikan dalam kisah ini bahwa sebaik apapun yang kita lakukan pasti ada celahnya, pasti ada orang yang tidak senang. Dan ketika kebaikan yang kita mau lakukan itu menunggu kesepakatan dari semua orang, maka dipastikan bahwa kita tidak akan pernah berbuat kebaikan. Karena tidak pernah kebaikan itu disepakati oleh semua orang. Sekalipun itu ada kebaikan. Ya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita harus senantiasa ya, setiap peristiwa yang kita hadapi, ya kita harus mengambil kesimpulan bahwa apakah ini baik, dan tentu baiknya itu sesuai dengan petunjuk agama, bukan sesuai dengan akal. Karena tidak sedikit ya, kekacauan yang terjadi di dunia ini karena orang mengandalkan pikirannya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya sampaikan siapa yang rugi amalnya? Ya, tentu kalau seandainya kita ditanya ini, pasti kita mengatakan iya saya mau tahu. Jangan sampai kita diantaranya termasuk orang yang rugi amalnya dalam segala amal. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang melakukan kebaikan menurut pikirannya, padahal kebaikan itu bertentangan dengan petunjuk agama. Kok menurut pikiran setuju, tapi menurut syariat tidak benar. Memang ada perintah bahwa kulik malu fatayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukanlah suatu amal itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Artinya apa yang kita lakukan itu harus sesuaikan dengan syariat. Yang terakhir kata yang sesuai dengan orang yang jujur imannya. Karena ada orang yang tidak jujur imannya, nanti dia memberikan dukungan itu kalau sesuai dengan pikirannya, beriman juga. Ada mungkin yang bisa diharapkan dalam amal itu dia mendukung, tapi kalau tidak dia tidak mendukung. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habitat a'maluhum. Orang yang seperti itu
adalah orang-orang yang mengingkari, tidak menerima ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hatinya itu tidak meyakini akan pertemuan dari Allah. Bertemu tapi dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim tentang mengajak kita untuk melakukan kebaikan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah setelah kita meyakinkan sebuah kebaikan bahwa itu baik menurut pandangan agama, baik menurut akal kita, baik menurut petunjuk-petunjuk hadis yang sahih, maka lakukan. Tidak perlu mengambil pertimbangan orang. Apalagi di saat-saat ini terlalu banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patut kita renungi. Mudah-mudahan semua peristiwa-peristiwa alam itu kita jadikan sebagai pelajaran, kita jadikan sebagai nasihat agar bisa kita kembali dalam ketaatan yang sesungguhnya dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di permukaan bumi. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu pula untuk kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang tidak mungkin dilaksanakan kedua-duanya. Hanya satu saja. Kalau baik berarti kita lepas dari yang tidak baik. Kalau kita lakukan yang tidak baik berarti kita lepas dari kebaikan. Oleh karena itu mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melakukan kebaikan itu tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang ingin melakukan kebaikan. Semua orang ingin masuk surga. Tapi tidak semua orang menempuh jalan menuju ke surga. Yang mampu menempuh hanyalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mari kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan menjadi ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungannya dan berada dalam keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan yang abadi di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.